Baik, kita lanjutkan pada subbab yang kedua, yaitu tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa integrasi tadi itu merupakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana integrasi itu sangat penting bagi negara Indonesia? Nah, dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan pendapat itu diperbolehkan di Indonesia, namun merupakan hak setiap orang. Nah, perbedaan tersebut jangan sampai menghancurkan sendi-sendi persaudaraan antar bangsa. Jika terjadi perselisihan dan bentrokan, kita semua yang akan rugi. Artinya, integrasi ini perlu kita terapkan di Indonesia karena banyak sekali adanya perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memperkokoh atau memperkuat negara Indonesia itu sendiri. Nah, seperti ini, integrasi nasional. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali adanya perbedaan. Nah, dengan perbedaan itu sebetulnya itu merupakan hal yang sesuatu hal yang menjadikan hambatan bagi kita atau justru memberikan keuntungan bagi kita. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali perbedaan itu justru menjadikan kita menjadi pecah belah, menjadikan kita saling menjatuhkan, menganggap suku kita itu paling bagus atau etnosentrisme, menganggap agama kita itu paling benar, dan yang lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh nyata disintegrasi yang ada di Indonesia. Padahal itu tidak sesuai dengan konsep integrasi nasional. Apa konsep integrasi nasional itu? Nah, karena pada hakikatnya konsep integrasi nasional itu dengan adanya perbedaan yang ada di Indonesia itu justru memberikan kekuatan, memberikan warna-warna dalam negara Indonesia untuk bersatu, nah, untuk memperkokoh negara Indonesia. Jadi saling mempengaruhi, saling mengisi antar satu suku dengan suku yang lain, saling menghargai perbedaan antara agama satu dengan agama yang lain. Nah, itu merupakan konsep integrasi negara Indonesia, yaitu em, adanya persatuan antar perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi dengan saya ulangi lagi ya. Jadi dengan adanya perbedaan itu justru menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita bahwa kita itu sama di mata negara Indonesia, bahwa kita tuh punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi harus saling menghormati dan menghargai antar perbedaan tersebut. Oke, ya. Karena apa? Kalau kita saling menghormati, saling menghargai, maka persatuan atau integrasi bangsa itu akan tumbuh, sehingga kita akan menjadi negara yang kuat, yang susah untuk dijajah oleh negara lain, dan mudah untuk memajukan dan mensejahterakan negara Indonesia. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai syarat-syarat integrasi. Nah, apa toh syarat-syaratnya supaya ada persatuan bangsa? Yang pertama, jika kita ada bersatu, aku dan kamu bersatu, itu harus ada beberapa syarat. Yang pertama, yaitu ada anggota-anggota masyarakat yang merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhannya antara satu dengan yang lain. Jadi, misalnya antara aku, kamu, semua warga negara ini dia merasa butuh dengan negara, maka dia akan bersatu. Ya, bersatu untuk saling mengisi kebutuhan. Tak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan, dijadikan sebagai pedoman. Artinya, jika kita sudah ada anggota masyarakat, yaitu warga negara,
apa yang harus kita siapkan supaya ada persatuan? Yaitu kita buat norma, kita buat konsensus untuk mengatur hubungan antar warga negara ini. Nah, setelah ada norma, yang ketiga harus ada norma-norma itu dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi. Artinya norma itu bukan hanya dibuat, melainkan norma itu harus dilaksanakan supaya integrasi sosial itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya, ada warga yang melanggar peraturan atau norma integrasi tersebut, maka harus ada sanksi sehingga kelangsungan proses integrasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya ulangi lagi, berarti syarat-syaratnya minimal ada 3, yaitu ada anggota masyarakat yang merasa saling mengisi, yang kedua adanya konsensus atau norma, yang ketiga norma itu harus dilaksanakan dalam proses integrasi sosial atau dijiwai maupun ditaati oleh anggota-anggota masyarakat tadi, sehingga dengan adanya 3 ini akan menumbuhkan integrasi nasional. Oke, sekarang kita lanjutkan yang poin C, yaitu faktor-faktor pembentuk integrasi. Artinya, apa yang menyebabkan, apa saja yang membuat adanya persatuan dan kesatuan bangsa itu. Jadi kita bagi menjadi 2, ada faktor pembentuk dan faktor penghambat adanya persatuan bangsa. Kita bahas yang faktor pembentuk persatuan bangsa dulu. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Artinya, kala itu bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh negara-negara luar, sehingga orang-orang yang ada di negara Indonesia itu merasa senasib, yaitu orang-orang yang dijajah. Dengan begitu menumbuhkan kekuatan pada kita, menumbuhkan rasa senasib seperjuangan, sehingga ayo kita harus bersatu untuk melawan penjajah tersebut. Jadi karena adanya faktor rasa senasib seperjuangan itu bisa mengakibatkan kita menjadi bersatu. Yang kedua yaitu adanya ideologi dalam simbol negara, yaitu burung Garuda nasional yang tercermin dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena kita merasa bersatu, kita berikan ideologinya itu sama. Kita rumuskan ideologi yang sama sehingga punya pikiran yang sama untuk melawan penjajah tersebut. Yang ketiga yaitu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Jadi dengan adanya tekad, keinginan kita tadi untuk bersatu, untuk melawan bangsa negara yang lain. Nah, itu juga merupakan faktor pembentuk negara Indonesia. Contoh yang sudah kita ketahui dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, dari sumpah itu kita merupakan punya tekad yang sama bahwa pemuda-pemuda saat itu ingin bersatu untuk memajukan atau menjadi negara yang merdeka. Kemudian yang keempat yaitu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Jadi ketika ada ancaman atau ada serangan dari negara lain, itu juga bisa memunculkan semangat nasionalisme kita, sehingga kita merasa oh ayo kita bareng-bareng harus melawan ancaman tersebut. Nah, dengan begitu itu berarti kita ada iktikat untuk bersatu atau integrasi. Oke. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Nah, karena di Indonesia itu banyak sekali bahasa daerah, dengan adanya bahasa Indonesia ini kita merasa oh iya kita itu merupakan satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia. Nah, jadi kelima ini merupakan faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi apa-apa yang bisa membuat